Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat surga dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat surga dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang kisah kain kafan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman sahabat surga, Rasulullah SAW pernah dalam sebuah khutbah mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan tawaran kepada seorang hamba antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisinya. Abu Bakar As-Siddiq menangis. Para sahabat yang lainnya pun heran. Hingga akhirnya diketahui bahwa hamba ini maksud Nabi itu tak lain adalah Abu Bakar. Mereka memang mengakui keutamaan pribadi sahabat yang juga mertua Rasulullah itu. Dalam kesempatan lain, Nabi menyebut orang yang paling besar jasanya dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Kata Nabi, andai saja aku diperbolehkan memilih kekasih selain Robku, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam, kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar termasuk kelompok orang yang paling awal masuk Islam atau disebut biasa dengan as-sabiqunal awwalun. Selain karena loyalitasnya yang sangat tinggi terhadap Rasulullah, ia juga dikenal sebagai sosok yang amat juhud dan punya keistimewaan lebih daripada sahabat lain. Reputasi di mata Nabi dan sahabat-sahabat inilah yang membuatnya dipercaya mengemban amanat sebagai khalifah pertama selepas Rasulullah SAW wafat. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kehidupan Sayyidina Abu Bakar, baik melalui keteladanannya atau petuah-petuah yang disampaikannya. Salah satu yang bisa ditimba adalah cerita tentang saat-saat beliau menjelang wafat. Seperti ditulis dalam kitab Anisul Mukminin karya Safuk Al-Mukhtar, suatu kali Sayyidah Aisyah, putri beliau yang juga istri Rasulullah, datang kepada Abu Bakar yang kala itu sedang sakit. "Wahai ayah, bagaimana bila aku panggilkan dokter?" tanya Aisyah. "Ayah sudah ditangani dokter." "Lalu apa kata dokter?" tanya Aisyah penasaran. "Ayah boleh melakukan apa yang ayah inginkan." Pernyataan dokter semacam ini menunjukkan bahwa sakit Abu Bakar cukup parah dan mendekati kematian. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai ayah, dengan kain mana nanti aku akan mengkafani jenazah ayah?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Dengan baju yang biasa aku pakai saat bermakmum sholat bersama Rasulullah SAW." Kemudian Aisyah bertanya, "Baju itu sudah usang ayah. Apa tidak sebaiknya aku belikan kain kafan yang baru?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Orang hidup lebih berhak atas sesuatu yang baru ketimbang orang mati." Dialog Aisyah dan Abu Bakar tersebut membuktikan kematangan psikologi mereka dalam menyikapi fenomena kematian. Kematian bukan hal yang menyeramkan. Mati pasti terjadi sebagai jembatan berjumpa seorang hamba kepada Rabb-Nya, lalu mempertanggungjawabkan apa yang manusia perbuat selama di dunia. Pilihan Abu Bakar agar dikafani menggunakan baju lusuh yang biasa dikenakan saat sholat berjamaah dengan Nabi mengesankan setidaknya dua hal. Pertama, kecintaan beliau yang begitu mendalam terhadap Rasulullah. Dan yang kedua, bukti kebersahajaan Abu Bakar yang istiqomah saat hidup hingga maut menjemput. Yang paling menarik adalah saat ia menjawab tawaran Aisyah yang hendak membelikan kain kafan yang baru. Ia menampiknya dengan alasan bahwa barang baru hanya layak untuk orang hidup, bukan orang mati. Pernyataan yang terakhir ini sejatinya bukan sekedar penolakan, melainkan pula pesan untuk mereka yang masih hidup bahwa gemerlap duniawi tak lagi relevan ketika jasad seorang sudah tertimbun di dalam tanah. Allahu a'lam. Para sahabat surga dimanapun berada,
kisah tentang kain kafan Abu Bakar As-Siddiq kiranya memberikan pelajaran kepada kita yang masih hidup, sebagaimana beliau mencontohkan kepada kita bagaimana dia membuktikan cintanya kepada baginda Nabi, dan juga membuktikan bagaimana istiqomahnya beliau selama hidup di dunia dan sampai menjelang wafatnya menghadap kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan kisah yang saya bacakan pada kesempatan kali ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama, bisa menjadi ingatan kepada kita agar senantiasa dekat bersama orang-orang yang soleh, serta menjaga diri dari hal-hal yang menjauhkan kita dari perintah Nabi dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.